Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Irfan Munawar dari kelas 1B yang NIM-nya 31119088. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan faktorial. Contoh kasus. Seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan faktorial tentang pengaruh pupuk kandang dan pengapuran terhadap ketersediaan P fosfor. Menurut metode ekstraksi Bray 2 ditanam masa podsolik merah kuning bekas padang alang-alang yang ditanami kedelai. Setelah mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa takaran pupuk kandang dan kapur karbonat untuk berbagai tanaman umumnya optimum pada takaran 10 ton dan secara 1 kali AL dikurangi DD. Atas dasar penelusuran ini, beliau mengajukan hipotesis 1. Pupuk kandang akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan P H1 umum dan akan optimum pada takaran 10 ton per HA H1 khusus. 2. Kapur akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan P H1 umum dan akan optimum pada takaran setara 1 kali AL kurangi DD H1 khusus. Dan 3. Pupuk kandang dan kapur akan berinteraksi secara nyata H1 umum dan meningkatkan ketersediaan P dan akan optimum pada kombinasi perlakuan 10 ton per HA dan setara 1 kali AL kurangi DD H1 khusus. 1. Hipotesis H1 dilanjutkan berdasarkan salah satu kemungkinan hasil uji F yang kemudian dilanjutkan dengan salah satu kemungkinan hasil uji lanjutan beda pengaruh tingkat faktor. 2. Hipotesis ini menunjukkan bahwa derajat kepentingan pengaruh utama A, pengaruh utama B, dan pengaruh interaksi AB dalam percobaan sama besar. Atas dasar penelusuran tersebut, beliau merancang kombinasi perlakuan. 1. Faktor pupuk kandang A. A0 sama dengan tanpa pupuk kandang, A1 sama dengan 5 ton per HA pupuk kandang, A2 sama dengan 10 ton per HA pupuk kandang, A3 sama dengan 15 ton per HA pupuk kandang. 2. Faktor kapur B. B0 sama dengan tanpa kapur, B1 sama dengan 0,5 kali AL sampai DD, B2 sama dengan 1 dikali AL dikurangi DD, B3 sama dengan 1,5 dikali AL kurangi DD. Perbaikan. Derajat kepentingan tingkat faktor disusun agar tingkat faktor yang diharapkan optimum. Hipotesis terletak di tengah-tengah. Setelah percobaan berlangsung, dilakukan pengambilan sampel tanah secara komposit dari masing-masing petak percobaan untuk diuji di laboratorium kimia atau kesuburan tanah. Hasil analisis ketersediaan PPMP ini adalah sebagai berikut. Berlanjut ke tabel 7.6. Data ketersediaan P dalam tanah menurut kelompok kombinasi perlakuan. Di sini ada kombinasi pupuk, kapur, kelompok 1, 2, 3, TAB dan YAB. Untuk TAB diperoleh dijumlahkan dari kelompok 1 ditambah dengan kelompok 2 ditambah dengan kelompok 3. Hasilnya yaitu untuk YAB merupakan rata-rata dari TAB tersebut. Langsung saja ke analisis jumlah kuadrat. Yang pertama ada FK, yaitu faktor koreksi ini bisa dicari dengan jumlah TAB, yaitu jumlah dari TAB keseluruhan yang telah dijumlahkan. Hasilnya 210,72 dikuadrat. 210,7 dikuadratkan lalu dibagi dengan 48. 48-nya itu dari semua perlakuan, jadi ada 3 kelompok dikali dengan kombinasi perlakuan yang ada 16. Jadi hasilnya 48. FK kan 210,72 per 48, hasilnya 924,88521. Untuk yang kedua JK total sama dengan 2,1 kuadrat ditambah 2,3 kuadrat ditambah sampai seterusnya hingga 6,1 kuadrat.
Ini tuh diambil dari awal dari kelompok 1 yang 2,1 sampai kelompok 3 yang 6,1. Semuanya dikuadratkan lalu dijumlahkan dan dikurangi dengan FK dikurangi dengan 924,88521. Hasil dari JK total yaitu 141,115. Untuk yang ketiga ada JK kelompok. Ini dihasilkan dari 67,2 ditambah 71,3 kuadrat ditambah 72,2 kuadrat. Ini itu dari TK kelompok 1, TK kelompok 2 dan TK kelompok 3. Jumlahkan lalu dibagi dengan 16. Itu dari kombinasi perlakuan. Untuk yang keempat ada JK kombinasi AB. Kombinasi AB itu diperoleh dari 8,5 kuadrat ditambah sampai dengan 18,12 kuadrat. Itu didapat dari TAB seluruhnya dikuadratkan lalu dibagi dengan 3 dikurangi dengan FK yaitu 924,88521 yang hasilnya 137,331. Untuk tabel selanjutnya, untuk tabel 7,7 data ketersediaan PMP dalam tanah menurut kombinasi AXB. Bisa dilihat itu tabelnya. Selanjutnya JK Galat 141,115 dikurangi 0,888 dikurangi 137,331 sama dengan 2,896. 141,115 itu diperoleh dari JK total dan 0,08 itu dari JK kelompok, dan untuk 137,331 itu didapat dari JK kombinasi AB. Yang keenam, jika pupuk A diperoleh dari TAA0 kan 32,9 dan TAA1 41,8 dan TAA3 62,8. Semuanya dijumlahkan dan dikuadratkan lalu dibagi 12. 12 ini dari perlakuannya ada 4 lalu dikali dengan 3 dari kelompok lalu dikurangi dengan FK dari 924,88521 lalu hasilnya 92,976. Untuk yang ketujuh JK Kapur B itu diperoleh dari TB yang B0 sampai dengan yang terakhir dijumlahkan sampai dengan 56,77 kuadrat. Setelah itu dibagi dengan 12 lalu dikurangi dengan FK-nya itu 924,88521. Hasilnya yaitu 17,461. Untuk yang ke-8 JK interaksi AB sama dengan JK kombinasi AB dikurangi JKA dikurangi JKB sama dengan 26,891. Langsung saja ke tabel 7.8. Hasil ansira pengaruh utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur pertanian terhadap ketersediaan P dalam tanah. Di sana di keterangan bintang 2 sangat nyata dan bintang 1 sama dengan nyata. Jika terdapat 2 bintang yaitu dengan arti sangat nyata, berarti F hitung itu harus lebih dari F tabel 5% dan 1%. Untuk bintang 1 yang artinya nyata, F hitung harus lebih dari tabel taraf uji namun hanya untuk yang 5% saja. Untuk kesimpulan hasil uji F, 1. Semua faktor utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur berpengaruh sangat nyata terhadap ketersediaan P tanah, sehingga semua hal
umum diterima pada taraf uji 5 dan 1%. Sasaran utama uji F atas dasar kesimpulan ini dapat disarankan bahwa pupuk kandang dan kapur dapat diterapkan secara terpisah, salah satu atau secara bersama-sama. 2. Pengaruh lokal kontrol menurut kelompok berpengaruh nyata terhadap peningkatan P. Berarti pengelompokan satuan percobaan ini berhasil memisahkan pengaruh keragaman dalam areal percobaan dari Galat, sehingga ketelitian, keandalan, dan kebenaran percobaan meningkat. 3. Dengan KK yang kecil sama dengan 7,08% menunjukkan percobaan mempunyai derajat ketelitian yang tinggi, sehingga uji lanjutannya cukup dengan uji BNJ yang berderajat ketelitian rendah. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.